Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Sifat yang wajib bagi Allah yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Maksud bersalahan kada sama Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu. Maksud bagi segala yang baharu makhluk. Maka supaya mudah dipaham, arti mukhalafah lil hawadis, kada sama Allah dengan makhluk. Jadi Allah itu sifat yang keempat yang wajib kita yakini, yaitu kada sama dengan makhluk. Mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Maksudnya mustahil Allah itu ada sesamaannya. Akal kita yang sehat, asal sehat, kada menerima apabila ada yang memadahkan bahwa Allah itu ada sesamaannya. Nah, maka wajiblah pada akal bahwa Allah kada ada sesamaannya. Bahasa Arabnya mukhalafatuhu lil hawadis. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un. Artinya tiada seumpama sesuatu. Tiada seumpama Allah itu akan sesuatu. Kada ada sesamaannya aja kita. Nah, lalu para ulama merinci, ulama tauhid merincikan yang kada ada sesamaannya ninto, yang laisa kamislihi syai'un itu, yang bersifat mukhalafah lil hawadis ninto tuh ada 3 perkara. Pertama, zatnya Allah kada ada sesamaannya. Yang kedua, sifat-sifat Allah kada ada sesamaannya. Yang ketiga, perbuatan Allah kada ada sesamaannya. Nah, 3 perkara ini mutlak haknya Allah yang kada kawa disamai oleh makhluk. Zatnya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Zat Allah dulu. Zat Allah kada sama dengan makhluk. Maksudnya laisa kamislihi syai'un. Maksudnya mukhalafah lil hawadis. Nah, maksud zat Allah kada sama dengan makhluk, kada ada makhluk ini baik di pintangan rupa makhluk maupun bentuk makhluk maupun warna makhluk maupun ukuran makhluk yang menyerupai Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kada kawa disamakan model kayak makhluk, ada rupa, ada bentuk, ada ukuran, ada sifat, ada warna, ada tempat, ada arah. Karena seluruhnya itu sifat-sifat atau identik ada di makhluk. Nah, apapun yang ada di makhluk itu kada kawa disamakan dengan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis, kada ada sesamaannya. Apa yang terlintas di hati kita, Allah aja kita nangkai itu, nangkai ini, lain Allah Ta'ala. Lain Allah Ta'ala. Seluruh makhluk nih berpikir, seluruh pikiran makhluk kada kawa mencapai nangkai yang maha hakikat zatnya Allah Ta'ala. Kenapa balain? Karena Allah satu-satunya yang menciptakan seluruh makhluk. Sedangkan makhluk ini diciptakan oleh Allah. Mustahil sesuatu yang diciptakan sama dengan yang menciptakan. Kada masuk akal. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Pian maulah kursi, ahli pian maulah kursi.
cara min pang ditatayakan pian lawan kursi bacara min batatai lihati cangangi pian cangangi kursi samalah kada sama pian iya kursi kursi iya pian bubungulan. Nah, jadi makhluk tetap makhluk, Allah tetap Allah. Kenapa Allah kadakawa disasamakan dengan makhluk? Karena Allah yang menjadikan makhluk. Lihai pian maulah kursi tadi, lalu pian dikiau amang kursi, karena ahlinya maulah kursi. Tapi mun dicara minakan tetap ai belain. Walaupun pian disebut amang kursi. Nang kaya misalnya amang pintol yang berjual pintol di kiau, amang pintol aja menyinggahi sidin karena cagaram ditukari pang pintol sidin singgahi sidin naik berapa cil harga pintol harga pintol kadada yang menakuni berapa harga pian berarti pintol pian kada kawa dipadahkan amang pintol ya pintol amang. Nah, jadi Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk. Kada kawa sama makhluk dengan Allah Ta'ala. Kada masuk akal. Sebagaimana pintol kada sama dengan amangnya. Kada masuk akal. Walaupun budil kaya amangnya itu begundul kaya pintol juga. Tatap ay balain. Bahkan sidin mun disambat berhadapan pian ni pintol bisa sarik sidin. Nah, jelas saya lah. Jadi logikanya aja kada masuk akal. Kalau makhluk dipadahkan Allah Ta'ala kada masuk akal. Nah maka dari sini kita kawa menolak paham-paham ajaran-ajaran yang sesat yang memadahkan makhluk itu ya Allah. Nah kada masuk akal kita nih. Jadi Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk. Nah lalu seluruh apapun dari sifat-sifat atau karakteristik karakter dari si makhluk tadi kada kawa disasamakan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kada nang kaya itu. Misal makhluk ini berbentuk, Allah kada kaya itu. Makhluk berwarna-warni, Allah kada kaya itu. Makhluk bisa bertempat, Allah pun kada kaya itu. Makhluk bisa berarah, di mana tadi acil adol jatuh di hulu, Allah kada kaya itu. Makhluk bisa berjihad, ada di arah sana, di sini, di situ, makhluk kada nang kaya itu. Kenapa? Allah kada nang kaya itu? Kenapa? Kada sama dengan makhluk? Karena Allah tadi menciptakan seluruhnya itu. Jadi sifat, warna, arah, tempat itu ciptaan Allah Ta'ala. Satu sudah. Lalu jadi seandainya ada orang bertakun, nang kaya apa Allah Ta'ala? Jawabannya la ya'lamuhu illallah. Kadada yang tahu hakikat Allah Ta'ala nang kaya apa sidin melainkan Allah itu sendiri. Ada pulang betakun orang kalau kopian cupan dia menjawab kanu ngalih menjawab datang orang banyak kita pang tiga mata Allah Ta'ala itu kayak apa tetap jawabannya nang kayak itu kadada yang tahu melainkan Allah itu sendiri. Nah jelas saya itulah. Nah kadada yang tahu kecuali Allah itu sendiri karena makhluk ini biasa akalnya kada sampai mencapai kayak apa hakikat zatnya Allah Ta'ala. Makhluk berisi panca indera makhluk kada sanggup mencapai kayak apa hakikatnya zatnya Allah Ta'ala. Maka kada ada yang sanggup mengetahui zat Allah melainkan Allah itu sendiri. Nah tapi kena yang laisa zat Allah yang laisa kamislihi syai'un ini dibukakan Tuhan kena di surga bagi orang yang di dunia rindu lawan Allah. Amun di dunia pikirannya, rindunya, kegandangannya hanya lawan Allah, karena di akhirat waktunya masuk surga melihat lawan zat Allah yang laisa kamislihi syai'un ini. Itulah puncak kenikmatan di surga. Jadi paling puncak kenikmatan di surga adalah melihat zat Allah yang laisa kamislihi syai'un, yang kada ada sasamaannya nintuh. Nah kalaunya orang di dunia, waktu di dunia nih, kada ada mangganang Tuhan, kada ada rindu lawan Tuhan, kada ada asik lawan Tuhan, walaupun inya masuk surga juga, kada melihat lawan zat Allah. Nya asik lawan bidadari, asik lawan makanan minuman di surga,
tapi inya kada diperlihatkan akan kenikmatan yang puncak, yaitu melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Itu satu dulu. Jadi karena Allah zatnya kada ada sesamaannya dengan model kayak makhluk, kada ada sesamaannya, maka seandainya ada pertanyaan kayak apa Allah Ta'ala, ada yang tahu melainkan Allah itu sendiri. Ada pulang pertanyaan kedua, di mana Allah Ta'ala? Nah, maka jawaban ahlu sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala itu kada di sebelah kanan, kada di sebelah kiri, kada di muka, kada di belakang, kada di atas, kada di bawah, kada di dalam, kada di luar. Bah di mana? Kada ada yang tahu melainkan hanya Allah itu sendiri. Sekalinya bertakun pulang si gondol, di mana Allah Ta'ala? Yang di sebelah sana bertakun juga, seluruhnya pertanyaan dijawab dengan pertanyaan yang tadi. Sampai kapanpun ila yaumil qiyamah, jawabannya tetap bila ada pertanyaan di mana Allah, jawabannya di kanan kada, di kiri kada, di muka kada, di belakang kada, di atas kada, di bawah kada, di dalam kada, di luar kada. Kenapa garangnya? Karena seluruh di kanan, kiri, muka, belakang, bawah, atas, luar, dalam itu seluruhnya tempat itu makhluk itu dijadikan oleh Allah. Sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Nah, kalau kita memadahkan Allah Ta'ala di kanan, sama artinya kita memadahkan Allah Ta'ala bertempat. Kalau kita memadahkan Allah Ta'ala bertempat, sama artinya kita memadahkan Allah Ta'ala berbentuk. Kalau kita memadahkan Allah Ta'ala berbentuk, apa bedanya dengan makhluk? Sedangkan Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Pahamilah? Nah, satu. Yang kedua, sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah pun kada sama dengan sifat-sifat makhluk. Pintangan mana kada samanya? Sifat Allah qadim, ada dengan sendirinya. Sifat makhluk hanyar dijadikan. Sifat Allah contohnya ilmu. Allah bersifat ilmu, makhluk pun bersifat ilmu. Allah bersifat ilmu, makhluk juga bersifat ilmu. Bahkan ada yang makhluk ilmunya sampai profesor, sampai 3 kali profesor, sampai ke naik nyiur, macam-macam. Ilmunya makhluk nih. Tetapi ilmu makhluk yang tinggi ini kada sama dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah qadim, ilmu makhluk hanyar dijadikan. Maksud hanyar dijadikan yang si profesor tadi nih. Artinya kan profesor ini kan orangnya alim benar. Arti profesor itu alim benar. Nah, umur sidin berapa? 60 tahun. Nah, coba Pang kita kurangi 55 tahun yang lalu, berapa umur sidin? 5 tahun. Waktu sidin umur 5 tahun, napa gelar sidin? Profesor kah? Balita kah? Nah, gelar sidin balita, lain profesor. Berarti profesor ini hanyar, kada qadim. Pahamlah? Nah, beda kalau Allah Ta'ala, ilmu Allah tuh qadim. Arti qadim tuh ada dahulu tanpa permulaan, ada dengan sendirinya tanpa diciptakan. Pahamilah? Nah, yang ketiga, yang bersifat mukhalafah lil hawadis nih, yang kada ada sesamaannya dengan makhluk. Allah itu kada ada sama, kada kawa disamakan dengan makhluk selain zatnya, selain sifatnya. Yang ketiga, perbuatan Allah. Allah berisi perbuatan, makhluk pun berisi perbuatan, tapi kada sama. Pintangan mana kada samanya? Kalau perbuatan makhluk kada pasti terjadi, kada pasti menentukan hasil, kada pasti memberi bakas, menghadangi keputusan Tuhan dulu. Sedangkan perbuatan Allah taksir, memberi bakas, pasti terjadi. Bila Allah berbuat pasti terjadi. Bila jar Allah A begawi sidin pasti berhasil. Kalau makhluk bila begawi menghadangi keputusan Tuhan dulu. Bila berkesesuaian dengan kehendak Allah maka terjadi. Biar seduniaan ini berbuat sesuatu untuk menghasilkan sesuatu, tetapi kada sesuai dengan kehendak Allah, mustahil terjadi.
Kenapa? Karena makhluk. Nah, Allah bang, kenapa perbuatan sidin pasti hasil, pasti memberi bakas? Karena sidin Tuhan. Nah, Tuhan kada kawa dilawang takapit, kada kawa dilawang. Nah, jadi Allah Ta'ala tuh bila bagawi pasti hasil. Makhluk bila bagawi insya Allah wa bihaulihi wa quwatihi. Nah, itu makhluk. Nah, jadi zat Allah ada sama dengan zatnya makhluk. Sifat Allah ada sama dengan sifat makhluk. Perbuatan Allah ada sama dengan perbuatan makhluk. Perinciannya yang kayak tadi. Itu yang disebut hukum akli narannya. Maka hukum akli tadi berkesesuaian dengan dalil Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'un. Artinya tiada Allah itu seumpama dengan sesuatu apapun juga. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, arti patut itu sayugianya, bagi yang sudah beriman yakin, mu'taqid yakin bahwa Allah itu bersifat mukhalafah lil hawadis, kada ada sesamaannya dengan makhluk. Mengapa adabnya? Bahwa ia banyak memberi tasbih kepada Allah Ta'ala juga adanya. Maksud banyak memberi tasbih ini, tasbih ini tuh mun yang dibagi-bagiakan yang 100 tasbih kayak ini. Tapi kalau mun bahasa Arabnya disuarakan subhanallah. Kalau dibentuk jadi 100 bagi kayak ini. Kalau yang dua ada pemahaman dua juga. Kalau dua nih tuh bisa bagi pelir, bisa yang nih tuh. Ampun bini pian. Tasbih juga nih tuh. Sibuhul tasbih menyerupai tasbih aja kita. Nah, jadi kita disuruh oleh Habib Usman Batawi menyuruh mun nyawa jasidin yakin Allah tadi laisa kamislihi syai'un, banyaki bertasbih. Nah, maksudnya banyaki mengucap subhanallah. Tapi subhanallah ini timbul dari hati yang sadar bahwa Allah kada sama dengan makhluk. Nah, Allah kada sama dengan makhluk. Misalnya kayak ini nah, contohnya supaya kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya lah. Jadi ada orang yang kelas tauhid itu tinggi, ada yang kelas kita yang rendah. Nah, ada orang ditanya nih orang yang tinggi, ujar orang yang tinggi nih bila melihat sesuatu orang yang sudah tinggi, orang yang wali, kita wala ini jangan umpatan. Cuma kita jangan menyalahkan. Orang yang wali bila melihat sesuatu bergerak dan berdiam, langsungnya otomatis ingat lawan Tuhan. Dan seandainya muntungnya berucap, ucapannya tuh Allah. Melihat kipas angin bergerak, Allah dianya. Seandainya berucap tuh, biarpun kada berucap ya Allah juga pandangannya. Melihat pian berjalan, Allah dianya. Seandainya diucapkan tuh, melihat anak menangis, Allah jenya. Jadi hatinya tuh berdahulu menyaksikan Allah sebelum menyadari memang makhluk itu diadakan oleh Allah. Itu orang wali. Nah, kita yang lain wali ini sebelum Allah tadi kita dahulukan dengan subhanallah. Jangan umpat-umpatan kayak Allah tuh juga, kayak lihai itu jangan. Bisi sapida kada ada, kisah lihai, bisi sapida kada ada, tapi kisah lihai maulah. Jadi bila kita melihat sesuatu yang bergerak dan yang berdiam, yang bacungol maupun yang kada bacungol, melihat kita baik mendengar maupun merasa subhanallah ya kita. Maha suci Allah. Maksudnya Allah itu kada ada sesamaannya. Nah, jadi nangka ini contohnya. Jadi Allah itu jar guru bahari berisi wujud dua lah. Nah, supaya mudah dipaham, Allah berisi wujud dua. Pertama yang disebut wujud uluhiyah. Wujud uluhiyah. Apa itu wujud uluhiyah? Wujud yang bersifat 20, yang laisa kamislihi syai'un.
yang mukhalafatuhu lil hawadis, yang wujud kidam bakal mukhalafah dan seterusnya sampai mutakalliman. Pertama. Yang kedua, wujud mamlukiyah. Apa itu wujud mamlukiyah? Wujud yang dimiliki oleh Allah. Apa itu yang dimiliki oleh Allah? Makhluk. Jadi seluruh wujud makhluk ini dijadikan oleh Allah dan otomatis menjadi milik Allah karena si Dinpang yang menjadikan. Maka disebutlah wujud makhluk, wujud mamlukiyah, wujud milik Allah. Nah, jadi ujar orang tauhid, Allah berisi wujud dua. Pertama, wujud sidin yang laisa kamislihi syai'un. Yang kedua, wujudnya makhluk yang menjadi milik bagi sidin. Orang ahli tauhid hanya melihat makhluk bagarak, badiam, bersuara, kalihatan, kedengaran. Orang yang sudah asik lawan Tuhan, walaupun yang dilihat itu makhluk, tetapi hatinya tadi mengkasat kepada Allah, mengganang kepada Allah. Ujarnya melihat anak menangis, Allah dianya. Maksudnya wujud ini, yang menangis ini, yang bersuara ini miliknya Allah. Melihat bini pindah betapih di dada, kurihing-kurihing pulang. Sekalinya berbisik malam Jumat anjir. Nah, orang tauhid sadar yang berbisik ini wujud miliknya Allah. Karena dijadikan oleh Allah berarti milik Allah. Maka orang tauhid tadi waktu mendengar yang malam Jumat ya. Jadi orang ahli tauhid tadi Allah. Walaupun makhluk yang dilihat, tapi Allah yang diganang. Kenapa aja? Karena ini menjadi dalil adanya Allah yang menjadikan, adanya Allah yang menggerakkan dan mendiamkan. Seandainya bini tadi kada diulah Tuhan hatinya hendak melayani kita malam Jumat, bisa aja inya kada berucap yang malam Jumat tadi. Bahkan inya kada mandi, baju dasar, acan tuh ditapalakannya ke muha. Katiyak tuh hibak lawan acan di anunya naka itu. Batu baju 3 lapis pulang. Bahambal pulang, bakal lambu pulang dipulun di awak. Muninya kada hakun memberi. Tapi karena Allah hendak manyamani kita, dibuka akan hati si bini. Yang bini mau mandi, makam mandi kambang pulang. Malam Jumat, berminyak harum, begincu, pokoknya mau kayak putri Indonesia tuh bang. Betapih di dada pulang. Imbah Ninto mendatangi pulang, memisiki pulang. Seluruhnya tadi dijadikan oleh Allah. Yang bini kita la haula wala quwata, ujar orang ahli tauhid mati lawas. Artinya dijadikan Tuhan tahu seberataan Ninto. Orang yang paham mengerti ini milik Allah. Tapi karena sudah lihai, sudah saking keasikannya lawan Tuhan, ini milik tuh sudah hilang dari ucapan, langsung otomatis Allah. Nah, itulah kata-katanya ketika kita mendengar atau pernah membaca ada orang wali ditanya, "Man anta?" Jawabannya, "Anallah." Pian siapa? Aku Allah. Itu kada salah. Maksudnya aku milik Allah. Itu maksudnya. Sebab sudah jelas kita ini dijadikan oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung batis. Bini tadi cakanya kada dijadikan oleh Allah nang kayak itu, kada terjadi nang kayak itu. Nah, maka jelaslah bini yang berucap malam Jumat itu bagian dari perbuatan Allah. Jadi ujar orang yang paham, Allah, 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 melihat bergerak Allah, melihat berdiam Allah. Apapun yang didengar Allah. Maksudnya seluruhnya tadi makhluk, seluruhnya miliknya Allah. Nah, tapi kita yang hanyar belajar bahahar aja kita. Hahar ya kalau. Nah, kita tuh disuruh mentasbih Allah Ta'ala. Walaupun kita disuruh mengganang Allah waktu bini membisiki malam Jumat, tapi kita disuruh berisi warning. Apa itu warning? Bini ini lain Allah. Jar kita subhanallah,
kada paparapak bini ini Allah Ta'ala. Jangan dipadahkan bini itu Allah Ta'ala. Kenapa? Karena bini itu makhluk. Maka jar kita subhanallah, walaupun kita melihat bini kaganangan lawan Tuhan, kaganangan lawan Allah, tapi bini Allah. Supaya berbeda antara bini dengan Allah, jar kita subhanallah, maha suci Allah, kada sama dengan makhluk. Amun bini dipadahkan Allah, cium ketiaknya yang bau acan tadi. Nah, masa Allah Ta'ala bau acan? Nah, ya kalau nah, jadi Habib Usman Batawi memadahi kita supaya kita ingat lawan Tuhan waktu melihat segala sesuatu. Ya kalau ingat lawan Tuhan, ketika kita belajar Allah bersifat wujud, adabnya kan ingat lawan Tuhan. Tapi ditasbih, di warning bahwa yang kita lihat itu lain Allah, tetapi wujud milik Allah. Subhanallah kita. Subhanallah, wujud milik Allah. Nah, supaya mudah paham lagi, nah contoh sekali lagi. Pian bayi si HP yang harga 25 juta. Pokoknya sekali melihat langsung menyala. Kada perlu dipicik, langsung menyala. Nah, sekali melihat. Kenapa pian hendak mengambil HP, hendak menuntun artis idola pian. Nah, artis idola pian. Siapa narannya? Tasarahai siapa kan narannya? Nah, melihat artis. Katujuh bener artis lawan itu. Naran artisnya siapa narannya? Pegita. Nah, supaya jangan menyambatkan orang naran artisnya Pegita. Jadi pian katujuh bener dengan Pegita itu. Sampai bini pian menimburu lawan Pegita. Jadi bila ada terdengar Pegita, mau pian mencari ke HP. Lalu pian mendengar kabar bahwa malam ininya siaran langsung di Jakarta si Pegita tadi tuh. Lalu pian mengambil HP di YouTube siaran langsung, kelihatan nah. Mau nampak benar Pegita kelihatan di HP. Jelas benar, terang, glowing kelihatan. Si Pegita tadi no. Jar pian. Ma bini pian menimburu tebang meranggut melihat non pian. Nintu jauh Pegita aja terus aja. Jar binihan mahampas ka piring. Si bini sarik nih. Nah, pian asik lawan Pegita, Bang. Nah, padahal yang pian cangangin itu HP. Lain Pegita sebenarnya. Cuma bagi orang yang asik nampak Pegita di HP itu. Bini pulang betakun kisah betakun nih, manang Pegitanya aja. Mana Pegitanya mana? Nggak mesti aja. Jadi ujar yang pian yang asik nih menunjuk ke HP itu Pegitanya. Yang ditunjuk HP, yang dilihat HP, yang dihadapkan kamu HP, tapi yang dikosot oleh hati Pegita. Kayak itulah orang yang asik lawan Tuhan, yang dipandiri bini, yang dihadapi bini, tetapi yang diganang Allah. Pahamlah? Nah, wallahu a'lam. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.